Oke, selanjutnya yaitu kita memasuki narasumber yang terakhir, tetapi ini tidak kalah penting ya. Narasumber berikutnya dari Bawaslu RI yang mana tadinya harusnya Pak Kuadi yang hadir, namun dalam kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir tenaga ahli dari Bawaslu RI yaitu Pak Bahtiar. Kepadanya langsung saja saya persilakan. Tidak, terima kasih moderator. Yang pertama, saya bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Bang Rai. Itu adalah bentuk ekspresi dari suasana kebatinan beliau pada saat ini. Jadi, dan secara konseptual, apa yang dikatakan oleh Bang Rai itu adalah otokritik terhadap, apa bukan otokritik, kritik beliau terhadap cara berpikir Bawaslu yang cenderung pendekatannya adalah non-instrumentalis. Dan memang kita akui pendekatan Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran saja itu cenderung menggunakan pendekatan yang non-instrumentalis, di mana orientasinya pada kepastian hukum. Jadi legalistik formil, karena memang kita didesain untuk menegakkan berbagai regulasi kita itu berdasarkan regulasi yang ada. Nah justru kalau melakukan tindakan di luar dari situ, itu artinya dia melampaui kewenangannya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ini tidak selamanya disalahkan apa yang dikatakan Bang Rai itu. Tetapi sebagai bentuk ikhtiar Bawaslu dalam rangka perbaikan, dalam rangka memaknai ulang kembali paradigma pengawasan itu, maka proses penanganan pelanggarannya pun digeser sekarang Bang Rai. Sekarang itu pendekatannya tidak semata-mata non-instrumentalis yang berorientasi pada legalistik formilnya, tetapi perlu dikombinasikan dengan pendekatan-pendekatan yang cenderung instrumentalis. Nah ini yang coba baru kita bangun ini. Kita coba bangun. Nah kemarin seperti contoh yang kasus yang Bang Rai sampaikan terkait dengan yang di Aceh itu. Yang tadi di Aceh kita tidak serta-merta langsung mengatakan sama dengan sisi pertama waktu Bang Rai mengajukan dengan Bang Alwan itu tidak punya unsur, enggak. Kita menampung pengaduan tersebut, kita proses, bahkan kita perintahkan kepada Bawaslu Aceh untuk melakukan investigasi, melakukan penelusuran informasi awal. Nah, nanti dari penelusuran itu dilakukan kajian lebih lanjut, kemudian diputuskan dalam pleno apakah dia ada dugaan pelanggaran atau tidak. Tapi paling tidak, apa yang menjadi ekspektasi Bang Rai dan kawan-kawan dan semua masyarakat sipil itu juga kita sudah penuhi sebagai bagian dari pergeseran paradigma penanganan pelanggaran yang tadinya non-instrumentalis menuju ke instrumentalis. Kita kombinasikan itu. Ya, ini yang perlu kami lakukan dalam rangka merespon ekspektasi publik yang begitu besar terhadap Bawaslu. Semuanya serba Bawaslu. Kayak kasus kemarin di Cirebon, pengibaran bendera. Ya, di Cirebon pengibaran bendera oleh salah satu partai yang saya tidak sebutkan namanya yang barusan lolos terakhir. Nah, kami minta tolong dilakukan investigasi dugaan pelanggarannya. Ada nggak dugaan pelanggaran di situ dilakukan? Selama beberapa hari dilakukan oleh teman-teman. Karena kami tidak mau langsung memotong teman-teman pengawas pemilu hanya karena persoalan hambatan normatif ketika memaknai regulasinya. Ini kan belum masuk tahapan seperti kata Bang Rai. Ini kan belum ada calon pesertanya. Lagi-lagi kita coba mengelaborasi suasana dimensi sosiologis dari ekspektasi publik yang begitu besar tadi, sehingga penanganan pelanggarannya itu kita rubah haluannya, kita rubah paradigmanya, tidak hanya berbasis pada non-instrumentalis, tapi kita dorong mengkombinasikan dengan yang sifatnya instrumentalis. Kesannya ini sangat akademik, tetapi paling tidak konsepnya yang kami harus bangun dulu, walaupun secara tidak langsung jadi begitu Bang, tapi pelan-pelan kita coba tata, karena memang cara mindset berpikir dan bertindak itu tidak bisa secara evolusioner, revolusioner, dia harus evolusioner, karena merubah perilaku itu tadi itu butuh waktu. Nah, paling tidak harapan kami ke depan itu apa yang menjadi catatan kritis dari Bang Rai dan kawan-kawan itu mulai pelan-pelan kita lakukan proses perubahan ke depan. Tapi semangatnya yang penting, yang kata Bang Rai tadi, semangatnya itu kita punya 3 kepentingan dalam rangka mengawal apa yang menjadi ekspektasi publik.
Salah satunya yang berkaitan yang dikatakan Bang Ray tadi, kepentingan Bawaslu dihadirkan dalam rangka mengawasi pemilu itu dan tidak lain dalam rangka kepentingan atau interestnya itu adalah interest politik hukum kepemiluan. Apa substansi politik hukum kepemiluan? Benar, saya setuju dengan Bang Ray. Dari seluruh ratusan pasal yang ada di undang pemilu itu substansinya cuma satu, jurdil. Nah, jurdil ini yang kemudian terinternalisasi ke dalam bentuk pasal-pasal yang ada di dalam. Yang kalau pakai pendekatan yang non instrumentalis, jurdil itu dikatakan bahwa kita Bawaslu memastikan bahwa seluruh tahapan itu dilakukan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan, legalistik formil. Memang betul gitu. Tetapi kami sekarang dengan melalui Pak Wali coba mengajukan satu konsep penanganan pelanggaran yang kami sebutnya dengan penanganan pelanggaran yang afirmatif. Selama dia mengafirmasi keadilan pemilu, maka itu yang kami lakukan. Kenapa? Karena sebenarnya apa nilai yang mau diperjuangkan Bawaslu? Bawaslu itu setiap saat dalam setiap acara selalu mengatakan begini, bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu. Berarti didorong pengawasan partisipatif dari masyarakat. Tetapi pada saat yang sama Bawaslu juga mengatakan bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Berarti ada nilai yang hendak diperjuangkan Bawaslu. Apa itu keadilan pemilu? Maka seluruh mekanisme pengawasan itu sepanjang dia diorientasikan dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu, maka penanganannya itu pun bisa mengalami deviasi. Contoh yang kemarin, kalau kita perhatikan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU dalam penetapan partai politik, pendekatannya itu secara legalistik mengatakan bahwa verifikasi administrasi dilakukan dengan cara menghadirkan anggota partai politik ke kantor KPU. Tetapi kemudian yang terjadi apa? Secara instruksi yang sifatnya informal dilakukan oleh KPU dalam bentuk WA, kemudian menyatakan boleh dilakukan dengan menggunakan video call. Sementara dari sisi regulasinya verifikasi faktual, artinya ada prosedur yang dilanggar. Kalau kita menggunakan pendekatan yang non instrumentalis, ini pelanggaran terbukti, harus diulang. Tapi kalau kita kombinasikan dengan pendekatan yang non instrumentalis, tidak perlu diulang. Karena kalau mengulang, substansinya itu sebenarnya justru merugikan kepentingan keadilan pemilu, justru merugikan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh peserta pemilu, misalnya calon gitu. Nah, sehingga kemudian apa Bawaslu lakukan? Bawaslu cuma mengkonstruksikan hukumannya dalam bentuk peringatan supaya dia tidak ulang lagi. Karena kalau kita suruh ulang, dia merusak sistem nanti. Itulah paradigma yang coba mau dibangun oleh Bawaslu terkait dengan begitu besar kritik publik kepada Bawaslu karena ada hambatan normatif tadi. Pendekatan yang selalu cenderung non instrumentalis. Sehingga kacamata kuda saya selalu bilang, berdiskusi dengan kawan-kawan, saya bilang Bawaslu ini ibaratnya robot ini. Jadi apa yang diperintahkan undang-undang itu udah gitu. Sehingga kemudian ada kritik dari sini nggak bisa karena aturannya mengatakan begini gitu. Sehingga ini yang coba kita bangun ke Bawaslu ke depan. Nah, terkait juga persoalannya juga itu terkait dengan terkait juga dengan kampanye ini. Nah, Bawaslu sendiri sebenarnya sudah memetakan ada sekitar 17 atau 18 potensi isu-isu krusial yang mungkin muncul pada saat tahapan kampanye. Belum ditambah dengan dari dana kampanye. Dana kampanye itu kami memetakan ada sekitar 6 atau 7 persoalan yang muncul terkait dana kampanye. Sementara untuk pemilunya sendiri, kampanye sendiri itu ada sekitar 11-12 tadi itu. Nah, seperti misalnya dikatakan tadi yang paling terbesar memang betul Bang Alwan di data kami itu adalah pelanggaran APK. Ada 2 pelanggarannya di situ, itu pemasangan di tempat yang dilarang. Kemudian dari sisi kontennya, di kontennya itu materi atau informasi itu dilarang dari sisi kontennya. Memang terbesar di pelanggaran APK. Tidak hanya pelanggaran APK, juga kampanye di luar jadwal. Nah, kampanye di luar jadwal ini dia hanya berlaku terkait dengan ketentuan 276, pasal 276 Undang-Undang Pemilu yang diubah dengan Perpu Nomor 1. Nah, di situ kampanye di luar jadwal itu berkonsekuensi pidana dan administrasi, tapi lebih cenderung ke pidana. Diatur di pasal 492 Undang-Undang Pemilu. Nah,
Yang mana bentuk-bentuk kampanyenya, yaitu rapat umum dengan iklan di media pemberitaan, di media massa, media elektronik. Nah, itu belum masuk ke pilkada. Kalau masuk ke pilkada ada kerumitan normal lagi yang terkait iklan ini. Regulasinya yang mengatur itu sangat membingungkan. Ya. Lagi-lagi standar ukuran kita dalam melakukan penanganan pelanggaran, rujukannya itu adalah batu ujinya tentu adalah PKPU-nya. Nah, PKPU-nya sendiri, jadi kalau mau dikritik, sebenarnya kritiklah PKPU-nya itu supaya tidak membuka ruang tafsir atau membuka ruang praktek-praktek yang kemudian menjadi soal dalam proses pelaksanaan kampanyenya itu. Termasuk juga kampanye di tempat ibadah, pendidikan, penggunaan fasilitas pemerintah, kampanye di media sosial. Betul, media sosial ini juga jadi persoalan. Kami sedang melakukan kajian yang secara rutin terkait media sosial karena betul regulasi yang mengatur medsos itu sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Sementara konvergensi kampanyenya itu terus mengalami pergerakan, tidak hanya yang konvensional, tapi juga mulai menggunakan media sosial yang justru dari pilkada ke pilkada itu sungguh efektif kampanye dengan menggunakan media sosial itu. Dan kami menduga sesuai dengan dugaan teman-teman tadi bahwa ke depan itu pasti akan dipakai lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Bawaslu. Tetapi poin yang kedua yang ingin saya bilang begini, Bang Ray dan kawan-kawan. Sekarang ini kalau dilihat, ini kan pasca 14 Desember 2022 ya, itu telah ditetapkan partai politik peserta pemilu. Sementara rentang waktu sejak penetapan partai politik sampai dimulainya satu hari dimulainya masa kampanye itu tanggal 28 November. Ini apa yang boleh dilakukan oleh partai politik? Yang jelas, partai politik tidak boleh kampanye karena belum masuk masa kampanye. Kalau menggunakan paradigma yang non instrumentalis, jadi jangan dikritik dulu. Kalau pendekatan yang instrumentalis, saya setuju dengan Bang Ray. Ya. Lagi-lagi saya mau bicara dalam perspektif non instrumentalisnya. Regulasinya mengatakan apa? Regulasinya mengatakan ini di masa ada rentang waktu ini yang tidak jelas. Tetapi kemudian kalau kita rujuk ke PKPU tentang kampanye yang saat ini masih berlaku dan belum dicabut, yang kebetulan mengatur tentang kampanye 2019, karena menurut prinsipnya sepanjang dia belum dicabut, maka dia memiliki daya laku dan daya ikat. Maka kami menggunakan rujukan itu. Pada pasca penetapan partai politik itu tidak boleh dilakukan kampanye. Kata siapa? PKPU 33 2018 pasal 25. Dikatakan di situ tidak boleh kampanye. Tentu, apa itu kampanye? Jawabannya kampanye itu ya pasal 1 ayat 35. Kegiatan yang peserta pemilu. Nah, kegiatan peserta pemilu sama pesertanya sudah ada partai politik. Tetapi apa yang dilakukan? Ya, menawarkan visi misi program dan citra diri. Nah, artinya kalau kita lihat semua yang bertebaran-tebaran ini semua citra diri semua ini, ya. Tetapi di dalam PKPU 33 ini yang hanya dibolehkan untuk melakukan yang dilakukan partai politik itu hanya sosialisasi. Tetapi sosialisasinya terbatas. Pertanyaannya, apa bentuk sosialisasinya? PKPU menyatakan hanya dua bentuk. Pertama, satu pemasangan bendera yang ada gambarnya dengan nomor urut. Yang kedua, dia boleh melakukan pendidikan politik. Bentuknya apa? Pertemuan terbatas. Berapa jumlahnya? 1.000, 2.000, 3.000. Nah, sekarang kalau kita maknai dia boleh melakukan nomor urut dan gambar. Kalau kita lihat dari perspektif citra dirinya, benar kata Bang Ray, itu sudah masuk kategori kampanye. Nah, tetapi Bawaslu dengan KPU sudah melakukan confirming. Esensi dari pertemuan itu ingin mengatakan begini. Dilonggarkan saja sosialisasinya itu, ya, dibuat supaya ramai pemilu kita ini, tetapi dengan catatan sepanjang tidak ada ajakan. Kalau visi misi boleh, karena dia alternatif, dia kumulatif. Dikatakan kampanye harus kumulatif, karena dia bilang dan atau harus ada tiga-tiganya. Nah, itu definisi kampanye itu secara non instrumentalis lagi, pendekatan undang-undangnya. Nah, oleh karena itu
Sorry, jadi tekannya saja sekarang pada ajakan itu ya? Ya, jadi esensinya pada ajakan. Ini kesepakatan sementara. Kami menunggu regulasi itu dari KPU. Sudah ada pembicaraan di antara para pimpinan, kesepakatannya KPU akan mengatur regulasinya terkait sosialisasi. Artinya, yang dibolehkan untuk bersosialisasi itu hanyalah partai politik. Karena regulasinya mengatakan begitu. Sekarang, bacalek boleh nggak melakukan sosialisasi? Tidak boleh, karena tidak ada aturannya. Termasuk juga pasangan calon presiden. Karena belum ada yang ditetapkan pasangan calon presiden. Walaupun sebenarnya secara substantif, ya mereka sudah melakukan itu. Kemarin aja Bawaslu mengatakan bahwa dalam terkait laporannya itu, ya dalam rilis yang dilakukan oleh Bawaslu, yang bersangkutan tidak boleh melakukan curi star dibantai habis Bawaslu. Kami mengatakan itu curi star. Tetapi apa yang respon yang kami dapat? Dicaci maki semua orang. Ini belum ada kok ini dicaci maki. Ya, kita berharap teman-teman dari pegiat pemilu yang backup kita kemarin itu. Ya, karena secara substantif apa yang dilakukan itu sudah semacam curi star. Karena kami memaknai itu sudah masuk kampanye dengan pendekatan instrumentalis. Jika yang mengikuti pola berpikirnya Bang Rai. Nah, itu aja sudah dikatakan. Nah, jadi posisi kita dilematis. Mau didekati dari non instrumentalisnya, dibilangnya kita terlalu kaku. Mau didekati dari pendekatan yang instrumentalis, dibilang kita unprocedural, tidak punya kewenangan. Serba salah Bawaslu. Jadi kalau dikritik ya udah, kan udah biasa dikritik. Nah, ini yang kemudian sosialisasinya ini perlu pengaturan regulasinya yang lebih jelas. Walaupun sebenarnya kami sendiri menggunakan ukuran. Kalau menggunakan ini, PKPU mengatakan boleh pemasangan bendera yang ada gambarnya, gambar partainya dengan nomor urut. Sekarang bagaimana kalau misalnya dia menggunakan banner atau dia menggunakan umur-umur, tetapi isinya gambar dengan nomor urut, boleh nggak dengan itu? Kemudian kami bilang kalau kita menggunakan penafsiran ekstensifnya diperluas, ya disamakan mirip dengan itu, nggak apa-apa pakai banner, pakai ini. Jangan sampai kita mematikan para pencetak-pencetak ini itu. Ya kan? Nah, karena ada berita kemudian kita dengar kan, oh katanya kok ini kampanye dilarang, percetakan sudah banyak yang bangkrut kan gitu loh. Nah, salah satu bentuk afirmasi kita kepada keadilan pemilu itu tadi, ya udah kita dibuat longgar. Walaupun di dalam kesepakatan dengan di Kominforming itu para pimpinan KPU dengan Bawaslu serta di KPP sudah bersepakat, ya, sepakatnya itu mengatakan kalau dia pasang foto ketum dengan waketum dengan sekum boleh nggak? Dalam diskusi dalam Kominforming itu belum boleh, sepanjang tidak ada ajakan. Jadi kita longgarkan supaya meriah. Nah, bagaimana dengan persoalan yang terkait dengan kalau dia yang bertebaran ini, yang bacalik. Nah, secara legalitas, secara yuridis sangat sulit kalau kemudian kita mengkualifikasi perbuatannya, karena kita kan harus dapat dulu pesertanya sudah ada belum, DCT kan belum ditetapkan. Nah, ini problem kita, selalu pendekatannya kita begitu, ya. Walaupun sebenarnya sekarang kalau mereka berpasangan di situ, boleh nggak kita gugur, kita suruh turunkan, bukan juga pekerjaan kita. Maka yang kami lakukan itu adalah karena Bawaslu itu pendekatannya dua, cegah tindak, maka kami dorong pengawasan pencegahan dilakukan. Pencegahannya itu sudah dilakukan dengan teman-teman pencegahan bersurat memberikan himbauan kepada partai politik untuk menertibkan anggota-anggotanya itu supaya tidak dulu melakukan curi start tadi, ya, supaya ditertibkan. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka tibung supaya ditertibkan semua ini, supaya kita menciptakan keindahan, kesejukan dalam berkontestasi. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman pencegahan. Karena kalau kita langsung melakukan penindakan, dasarnya apa? Tidak ada. Nah, kemudian yang terakhir, sekarang begini, bagaimana seandainya, kan begini, Bang Rai, Alwan dan teman-teman, sekarang ini pasca penetapan 20 partai politik, itu kan
ada rentang waktu ini sebelum kampanye. Kemudian pasca penetapan DCT sampai dimulainya kampanye walaupun 3 hari, ya kan? Pasca penetapan paslon sampai dengan dimulainya kampanye. Rentang waktu ini berpotensi adanya kampanye. Walaupun partai politik hanya dibolehkan melakukan sosialisasi. Tapi bagaimana seandainya kalau dia melakukan sosialisasi tapi berbau kampanye? Nggak bisa juga ditindak. Bisa ditindak oleh Bawaslu. Tapi itu tidak dinamakan sebagai kampanye di luar jadwal. Karena pemahaman kampanye di luar jadwal itu kampanye yang dilakukan di masa kampanye, tetapi dilakukan itu di luar dari jadwal yang ditetapkan oleh KPU, yang diputuskan oleh KPU berdasarkan keputusan KPU. Jadi berkait dengan waktu, tempat, dan tanggal. Nah, di mana di dalam pasal 276 itu Perpu nomor 1 itu sudah dikatakan, ya, dibedakan antara kampanyenya Pilpres, kampanyenya caleg dengan kampanyenya iklan dengan rapat umum. Nah, kalau dalam rentang waktu tadi yang tidak terjadi dia sosialisasi berbau kampanye sehingga dia melakukan kampanye namanya, maka kita melakukan pendekatannya itu adalah pendekatan pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran tata cara prosedur atau pelanggaran administrasi. Dan pelanggarannya itu kita namakan dengan pelanggaran melakukan kampanye di luar masa kampanye atau melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Dan itu ada nomenklatur di PKPU sendiri itu yang kita ambil itu. Sehingga kita bedakan antara kampanye di luar masa kampanye dengan kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal itu adanya di dalam masa kampanye, tetapi dia hanya terikat dengan ketentuan 276 ayat 2 yang terkait pidana pemilu, yaitu iklan dengan rapat umum. Sementara kampanye di luar masa kampanye, dia lakukan kampanye tetapi bukan di masa kampanyenya. Nah, itu di luar masa kampanye. Konsekuensinya tidak ada pidana tetapi administrasinya ada. Bisa kita proses. Tapi partai politik. Ini yang menjadi problemnya ini. Bagaimana dengan paslon? Nah, kalau ada paslonnya baru bisa. Kita bisa tindak. Hanya tapi paslonnya hanya rentang waktunya penetapan itu kalau nggak salah 25 November. Kampanye dimulai 28 November, 3 hari. Nah, rentang waktu 3 hari ini tetap aja ada potensi pelanggaran di situ. Yang jelas, di dalam rentang waktu ini, ketika ada pelanggaran, dia melakukan kampanye, kami akan tindak. Karena dia melakukan pendekatannya adalah administratif. Tapi kalau pidananya hanya ada di 21 hari yang terkait dengan iklan kampanye dengan rapat umum yang ditetapkan berdasarkan